Tuntutan negara Iran mendapatkan reaksi pro dan kontra dalam konferensi, terutama terkait penetapan tentara negara Israel sebagai organisasi teroris. Negara Arab bersikeras bahwa Israel dan Palestina harus hidup berdampingan, layaknya negara-negara lain yang sesuai dengan perbatasan yang telah disepakati. Juga demikian kesepakatan Israel dan Palestina pada 4 Juni tahun 1967. Sehingga timbul berbagai perdebatan dalam konferensi itu, lepas dari pro dan kontra, juga disepakati poin-poin penting resolusi yang bertujuan untuk menghentikan agresi Israel ke Palestina. Melalui pidatonya, Perdana Menteri Iran, Ebrahim Raisi, meminta agar negara-negara Islam menjatuhkan sanksi internasional kepada Israel. Tidak ada cara lain selain melawan Israel, kami mencium tangan Hamas atas perlawanannya terhadap Israel, ungkap Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Tetapi, seruan Iran mendapat penolakan keras dari beberapa negara yang hadir, seperti Mesir, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Negara-negara Arab yang sudah menjalin hubungan diplomasi dengan Israel, dengan kata lain, Israel adalah negara yang diakui kemerdekaannya, menyatakan penting untuk tetap menjaga saluran terbuka dengan pemerintahan Netanyahu atau Israel. Yordania, Qatar, Mesir, hingga Arab Saudi menolak usulan Presiden Iran Ebrahim Raisi agar mengembargo minyak Israel untuk mengupayakan penghentian agresi di Palestina. Usulan ini disampaikan oleh negara Iran dalam konferensi tingkat tinggi luar biasa antara Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI di Arab Saudi, Riyadh. Alasan penolakan itu, yakni Mesir telah membuat perjanjian damai dengan Israel pada tahun 1979. Atas peristiwa Perang Arab-Israel pada tahun 1948, begitu juga Yordania yang menandatangani perjanjian damai pada tahun 1994. Negara Uni Emirat Arab dan negara Bahrain yang baru-baru ini telah menormalisasi hubungannya dengan Israel pada 2020 melalui Abraham Accords. Embargo minyak dan barang Israel bukan satu-satunya tuntutan Iran untuk menghukum Israel. Dikutip dari Anadolu Agency, Presiden Iran Ebrahim Raisi meminta penghentian total atas penyerangan Israel, pengepungan, penarikan pasukan Israel di Gaza, hingga menetapkan tentara Israel sebagai organisasi teroris, serta pemutusan hubungan diplomatik negara-negara Islam dengan Israel. Dalam kunjungan Menteri Israel ke New Delhi, Israel dan India menandatangani perjanjian untuk membawa sekitar 42.000 pekerja India ke Israel. Sebanyak 34.000 orang akan dialokasikan di sektor konstruksi dan 8.000 lainnya untuk perawatan lansia. Namun, Serikat Pekerja Besar India telah meminta agar pemerintah membatalkan perjanjian dengan Israel itu. Dalam perjanjian diatur tentang puluhan ribu pekerja India yang akan menggantikan pekerja konstruksi di Palestina. Sejak perang Israel-Hamas di Gaza dimulai, banyak pekerja Palestina yang diputus kontraknya. Pernyataan tersebut dirilis atas nama Pusat Serikat Buruh India atau CITU. Organisasi itu menyerukan gerakan Serikat Buruh India untuk menunjukkan solidaritas terhadap pekerja Palestina dengan menolak menggantikan mereka. Langkah India merupakan keterlibatan dalam perang genosida Israel terhadap Palestina yang sedang berlangsung dan tentu saja akan berdampak buruk bagi pekerja India di seluruh wilayah. Pengumuman ini muncul setelah Israel mencabut izin kerja pekerja Palestina setelah serangan Hamas 7 Oktober lalu. Pernyataan tersebut menyusul permintaan sektor konstruksi Israel kepada pemerintah India agar mengizinkan perusahaan merekrut hingga 100.000 pekerja dari India untuk menggantikan 90.000 warga Palestina yang kehilangan pekerjaan. Berikut, China dan Pakistan menggelar latihan militer bersama di Laut Arab selama 1 pekan, sebagai respons Pakistan setelah India dan Amerika Serikat menjalin kerja sama keamanan militer di antara kedua negara itu. Sementara itu, Armada Pasifik Rusia dan Myanmar mengadakan latihan maritim bersama.
dalam menangkis serangan lawan. Selama latihan bersama China dan Pakistan, mereka melakukan patroli maritim bersama untuk pertama kalinya. Di sebuah pangkalan Angkatan Laut di Karachi pada Sabtu, Angkatan Laut China dan Pakistan memulai latihan di perairan dan wilayah udara Laut Arab bagian utara dalam latihan yang melibatkan operasi anti kapal selam. Latihan itu merupakan tindak lanjut dari apa yang digambarkan Moskow sebagai latihan Angkatan Laut Rusia dan Myanmar. Pertama kali dalam sejarah modern yang diadakan di pinggiran timur Laut Samudra Hindia, sebuah tonggak sejarah bagi kehadiran Angkatan Laut Rusia di laut yang dianggap Amerika sebagai salah satu kepentingan keamanan globalnya. Di tengah dorongan untuk hubungan keamanan yang lebih dalam antara China dan Pakistan, serta Rusia dan Myanmar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengadakan pembicaraan pertahanan di New Delhi, India. Israel menolak resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyerukan jeda kemanusiaan di jalur Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB, Gildan Erdan, menyebut resolusi itu tidak ada artinya dan tidak sesuai dengan kenyataan. Erdan juga menegaskan Israel sejauh ini bertindak sesuai dengan hukum internasional di Gaza. Sangat disayangkan Dewan masih belum bisa mengutuk atau bahkan menyebutkan pembantaian yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober yang menyebabkan perang di Gaza, tulis Erdan di X, dulu Twitter, seperti dikutip Al Jazeera. Dia juga menyebut Hamas dengan sengaja menggunakan strategi untuk memperburuk situasi kemanusiaan di jalur Gaza dan menambah jumlah korban warga sipil Palestina untuk mendesak PBB dan DKPBB dalam upaya menghentikan Israel. Ini memalukan. Ini tidak akan terjadi, lanjutnya. Ini adalah kali pertama DKPBB satu suara mengadopsi resolusi menyerukan jeda kemanusiaan di Gaza. Sebanyak 12 negara anggota DKPBB mendukung resolusi, 12 menentang, dan 3 negara diantaranya Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris memilih abstain. Resolusi yang diusulkan oleh Malta ini menyerukan dibukanya koridor kemanusiaan di seluruh jalur Gaza selama beberapa hari, serta mendorong diberikannya perlindungan bagi warga sipil, terutama anak-anak. Resolusi ini juga menyerukan pembebasan sandera tanpa syarat yang hingga kini diduga masih ditahan oleh milisi Hamas. Sebelumnya, utusan Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengecam anggota DKPBB yang menurutnya masih belum mengecam Hamas. Saya merasa ngeri beberapa anggota dewan ini masih belum bisa mengutuk serangan teroris biadab yang dilakukan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober. Apa yang mereka takutkan? Tidak ada alasan untuk tidak mengutuk tindakan teror ini, ungkap Thomas Greenfield. Lebih dari sebulan agresi Israel di jalur Gaza telah memakan korban sejumlah 11.500 warga sipil telah tewas. Dari jumlah itu, 4.710 diantaranya adalah anak-anak, sementara 3.160 lainnya adalah perempuan. Pada Rabu malam kemarin, pasukan pertahanan Israel menyerbu dan menggeledah rumah sakit Al-Shifa di Gaza, usai menuduh Hamas memanfaatkan fasilitas medis itu sebagai pusat komando. Hamas telah membantah klaim tersebut, termasuk pengelola RS Al-Shifa. Di rumah sakit itu, ada ribuan pengungsi dan ratusan pasien korban agresi Israel yang tengah dirawat dan membutuhkan pertolongan medis mendesak.